Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, kembali saya boleh mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian untuk bersaat teduh. Mengapa saya sangat getol sekali atau sangat bersemangat sekali terus mengajak saudara bersaat teduh? Itu karena pengalaman pribadi yang saya alami. Saya bukan orang yang sempurna. Saya orang yang penuh cacat celah, saudara. Tetapi perlu saudara ketahui bahwa setiap kali saya selesai bersaat teduh, hidup saya berubah. Sifat-sifat jelek saya seolah-olah sirna begitu saja. Saya mampu mengatasinya. Pikiran-pikiran saya berubah, cara pandang saya berubah. Dan itu adalah saat-saat yang sangat menyenangkan sekali. Karena saya tahu setiap tindakan saya tidak akan saya sesali suatu saat nanti. Dan itu terjadi setiap kali saya selesai bersaat teduh. Bagaimana Pak ketika Bapak tidak sempat bersaat teduh dalam waktu yang lama, misalnya beberapa hari gitu. Sejujurnya tabiat lama itu bisa mulai muncul lagi. Jadi seolah-olah saya ini memang ketergantungan sekali sama Tuhan. Tapi ya, it's okay. Memang kita sebagai umatnya harus tergantung kepada Tuhan. Harus benar-benar ketergantungan penuh terhadap Tuhan. Saya berharap pengalaman yang sama terjadi pada saudara. Saudara semakin diubahkan dan saudara menikmati indahnya hidup bersama dengan Tuhan. Mari kita akan bersaat teduh bersama-sama. Kita akan pujikan Jadikan Aku Indah. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah, yang Kau pandang mulia. Seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Mari dari atas pujikan pujian ini. Ku datang ya Bapa, ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah, yang Kau pandang mulia. Seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Jadikan aku
indah yang kau pandang mulia, seluruh karyamu di dalam hidupku, ajarku berharap hanya kepadamu, keadaan setia kepadamu Tuhan. Jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seluruh karyamu di dalam hidupku, ajarku berharap hanya kepadamu, keadaan setia kepadamu Tuhan. Sekali lagi sama-sama, jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku, ajarku berharap hanya kepadamu, dan setia kepadamu Tuhan. Dan setia, dan setia, dan setia kepadamu Tuhan. Kepadamu, haleluya. Kami datang dengan kerinduan, memandang hadiratmu, melihat kemuliaan-Mu, memandang wajah-Mu, nikmati indahnya hadirat-Mu yang mengubahkanku.
segala yang ada. Untuk kami dibentuk makin hari makin serupa dengan gambaran-Mu, menjadi kehidupan yang menyenangkan hati-Mu. Hanya dengan itulah hidup kami benar-benar berarti. Ketergantungan dengan Engkau, Tuhan, sampai kami merasakan tidak bisa sesaat rasanya kami lepas dari hadirat-Mu. Karena kami tahu justru itu tidak membawa kami kepada sesuatu yang buruk, tetapi justru sesuatu yang baik, bahkan luar biasa baik. Kami akan memandang dunia dengan cara yang berbeda. Buah-buah roh akan mulai muncul dalam diri kami, dan kami akan mulai berjalan dalam kebenaran firman-Mu dengan satu rasa yang sangat bersukacita, karena kami boleh belajar berjalan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Kami mau lebih dekat kepada-Mu, Tuhan, kepada-Mu, Tuhan. Lebih dekat, lebih dalam, lebih lagi. Sebentar kami akan membaca firman Tuhan. Urapi kami, Tuhan. Berbicaralah, Tuhan, karena kami mau mendengar firman-Mu, kami mau belajar firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi rema bagi hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami akan bersama-sama sambut kebenaran firman. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Kita akan melanjutkan ya pada pembacaan Alkitab kita, yaitu kita sudah sampai pada Yohanes pasalnya yang kelima. Yohanes pasal yang kelima. Baik, sudah? Ayo kita akan baca sama-sama.
Penyembuhan pada hari Sabat di kolam Bethesda. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Ada 5 serambinya. Dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu. Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya, sesudah goncangan air itu, menjadi sembuh apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Karena itu orang-orang Yahudi berkata kepada orang yang baru sembuh itu, "Hari ini hari Sabat dan tidak boleh engkau memikul tilammu." Akan tetapi ia menjawab mereka, "Orang yang telah menyembuhkan aku, dia yang mengatakan kepadaku, 'Angkatlah tilammu dan berjalanlah.'" Mereka bertanya kepadanya, "Siapakah orang itu yang berkata kepadamu, 'Angkatlah tilammu dan berjalanlah'?" Tetapi orang yang baru sembuh itu tidak tahu siapa orang itu, sebab Yesus telah menghilang ke tengah-tengah orang banyak di tempat itu. Kemudian Yesus bertemu dengan dia dalam bait Allah lalu berkata kepadanya, "Engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk." Orang itu keluar lalu menceritakan kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesuslah yang telah menyembuhkan dia. Dan karena itu orang-orang Yahudi berusaha menganiaya Yesus, karena ia melakukan hal-hal itu pada hari Sabat. Tetapi ia berkata kepada mereka, "Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga." Sebab itu orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuhnya, bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat, tetapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapanya sendiri, dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Kesaksian Yesus tentang dirinya. Maka Yesus menjawab mereka katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri, jikalau tidak ia melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa itu juga yang dikerjakan anak. Sebab Bapa mengasihi anak dan ia menunjukkan kepadanya segala sesuatu yang dikerjakannya sendiri. Bahkan ia akan menunjukkan kepadanya pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar lagi daripada pekerjaan-pekerjaan itu, sehingga kamu menjadi heran. Sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang-orang mati dan menghidupkannya, demikian juga anak menghidupkan barang siapa yang dikehendakinya. Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada anak, supaya semua orang menghormati anak sama seperti mereka menghormati Bapa. Barang siapa tidak menghormati anak, ia juga tidak menghormati Bapa yang mengutus dia. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya saatnya akan tiba dan sudah tiba, bahwa orang-orang mati akan mendengar suara anak Allah dan mereka yang mendengarnya akan hidup. Sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Dan ia telah memberikan kuasa kepadanya untuk menghakimi, karena ia adalah anak manusia. Janganlah kamu heran akan hal itu, sebab saatnya akan tiba bahwa semua orang yang di dalam kuburan akan mendengar suaranya, dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal, tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar, dan penghakimanku adil, sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Kalau aku bersaksi tentang diriku sendiri, maka kesaksianku itu tidak benar.
Ada yang lain yang bersaksi tentang aku dan aku tahu bahwa kesaksian yang diberikannya tentang aku adalah benar. Kamu telah mengirim utusan kepada Yohanes dan ia telah bersaksi tentang kebenaran. Tetapi aku tidak memerlukan kesaksian dari manusia, namun aku mengatakan hal ini supaya kamu diselamatkan. Ia adalah pelita yang menyala dan yang bercahaya, dan kamu hanya mau menikmati seketika saja cahayanya itu. Tetapi aku mempunyai suatu kesaksian yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes, yaitu segala pekerjaan yang diserahkan Bapa kepadaku, supaya aku melaksanakannya. Pekerjaan itu juga yang kukerjakan sekarang, dan itulah yang memberi kesaksian tentang aku, bahwa Bapa yang mengutus aku. Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Dan firman-Nya tidak menetap di dalam dirimu, sebab kamu tidak percaya kepada Dia yang diutusnya. Kamu menyelidiki kitab-kitab suci, sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku, namun kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu. Aku tidak memerlukan hormat dari manusia, tetapi tentang kamu, memang aku tahu bahwa di dalam hatimu kamu tidak mempunyai kasih akan Allah. Aku datang dalam nama Bapakku dan kamu tidak menerima aku. Jika orang lain datang atas namanya sendiri, kamu akan menerima dia. Bagaimanakah kamu dapat percaya, kamu yang menerima hormat seorang dari yang lain dan yang tidak mencari hormat yang datang dari Allah yang Esa? Jangan kamu menyangka bahwa aku akan mendakwa kamu di hadapan Bapa. Yang mendakwa kamu adalah Musa, yaitu Musa yang kepadanya kamu menaruh pengharapanmu. Sebab jikalau kamu percaya kepada Musa, tentu kamu akan percaya juga kepadaku, sebab ia telah menulis tentang aku. Tetapi jikalau kamu tidak percaya akan apa yang ditulisnya, bagaimanakah kamu akan percaya akan apa yang kukatakan? Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, izinkan saya mengajak saudara melihat ayat yang ke-6 dan 7 ya. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia, Yesus, kepadanya, orang yang sakit itu, maukah engkau sembuh? Perhatikan, ini pertanyaan Yesus. Kalau ditanya maukah engkau sembuh, mestinya jawabannya hanya ya atau tidak, gitu ya. Tetapi kita lihat jawaban orang sakit itu. Jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dia tidak jawab iya atau tidak. Intinya ya dia jawab iya, tapi aku gak sembuh karena tidak ada orang yang membantu aku masuk ke dalam kolam Bethesda ketika airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Perhatikan jawaban dari orang sakit ini. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang sakit ini tampak sekali mengandalkan yang pertama, orang lain. Tuhan, tidak ada orang yang, kita lihat di sini, menurunkan aku ke dalam kolam itu. Karena matanya tertuju kepada pertolongan orang lain, maka dia menganggap tidak ada pertolongan bagiku karena tidak ada orang yang menolong aku untuk menuju kolam itu. Dan dia juga mengandalkan dirinya sendiri. Kita lihat lewat kata-kata, dan sementara aku ya berjalan menuju kolam itu, orang lain sudah, sementara menuju kolam itu orang lain sudah berjalan mendahului aku. Nah, inilah saudara nasib dari orang yang hanya berpandangan mengandalkan manusia. Jadi pandangannya hanya terbatas. Kalau nggak mengandalkan orang lain, mengandalkan dirinya sendiri. Seringkali akan menemukan keterbatasan. Ternyata tidak ada yang menolong saya. Ternyata kemampuan saya tidak cukup untuk menyelesaikan masalah saya. Padahal yang bertanya kepada orang sakit itu, maukah engkau sembuh, adalah Yesus. Kadang-kadang Tuhan juga datang kepada kita dan mengingatkan pada kita betapa pentingnya hidup kita harus berharap kepada Tuhan. Kita lihat hari ini Yesus sangat mampu menolong orang sakit ini. Sekalipun ketika Yesus menolong orang sakit ini, saudara,
Yesus berhadapan dengan resiko. Resikonya, kalau dia menyembuhkan orang sakit ini, dia harus berhadapan dengan orang-orang yang membenci dia. Orang-orang Yahudi dan lain-lain. Mereka ingin membinasakan Yesus karena Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Mereka ingin siksa Yesus, dan itu pasti Yesus tahu. Tapi saudara lihat, Allah kita tidak peduli. Bagi Allah kita sebenarnya menolong kita itu adalah sesuatu yang menyenangkan hatinya. Sadarkah saudara akan hal ini? Jangan sampai saudara juga salah paham kepada Tuhan. Tuhan sangat senang menolong saudara. Tuhan sangat ingin menolong saudara. Maka itu ketika saudara mungkin mengalami sesuatu, yang pertama, izinkan saya ingatkan saudara, jangan andalkan manusia. Jangan andalkan kekuatan sendiri, andalkan Tuhan. Tuhan, kenapa? Tuhan sangat ingin menolong saudara. Yang kedua, kalau saudara yakin bahwa Tuhan sangat ingin menolong saudara, kalau saudara tidak segera merasakan pertolongan dari Tuhan, padahal saudara mungkin merasa sudah berharap pada Tuhan, maka mari kita introspeksi diri lebih dulu. Adakah ini terjadi karena saya ada salah? Ya. Atau jangan-jangan memang saya harus bersabar. Tuhan punya rencana. Kita harus yakin bahwa Dia ingin menolong kita. Sehingga kita punya keyakinan, kalaupun belum ditolong-tolong oleh Tuhan, kita pun rasanya belum ditolong, kita yakin bahwa ini yang pasti yang terbaik. Pasti menanti saya itu yang terbaik. Karena Tuhan itu bukan Bapak yang jahat. Ketika melihat saya menderita, Dia ingin segera tolong saya. Lihat saja Yesus, apapun resikonya, Yesus ingin tolong orang yang lumpuh ini. Berhentilah berharap pada manusia, berhentilah berharap pada diri saudara sendiri, dan mulai pandang Tuhan kembali. Mari hidup mengandalkan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara. Mari kita akan berdoa lebih dulu buat kebenaran firman yang telah kita dengar bersama-sama. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman yang telah Kau sampaikan pada kami. Meteraikan firman-Mu Tuhan, biarlah mata kami benar-benar tertuju kepadamu dan berharap hanya kepadamu saja sampai akhir hidup kami. Dan kami mempercayai akan kasih-Mu dalam hidup kami. Jauhkan dari hati kami keraguan-raguan. Apakah Tuhan sayang sama saya? Jauhkan semua pikiran-pikiran itu Tuhan. Karena kami tahu Kau sangat mengasihi kami dan Kau sangat ingin menolong kami. Berikan kami iman percaya yang kokoh akan cinta-Mu, akan kasih-Mu, yang memang tidak pernah berakhir dan tak berkesudahan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami akan berdoa lebih jauh, kiranya Tuhan sertai kami. Mari sekarang saudara, kita akan berdoa untuk nama-nama yang belum percaya Yesus yang kita kenal. Biar Tuhan buka jalan bagi pertobatan mereka. Haleluya. Tuhan, kami juga berdoa bagi saudara-saudara seiman kami di seluruh dunia yang mengalami siksa dan aniaya karena nama-Mu, karena kebenaran-kebenaran firman-Mu yang mereka pegang. Kuatkan mereka Tuhan, dan kalau boleh lepaskan mereka dari derita, aniaya dan sengsara itu Tuhan. Kami juga berdoa untuk bangsa negara kami Indonesia. Ampuni Tuhan kesalahan bangsa kami, pemimpin bangsa kami, pendahulu-pendahulu bangsa kami, bahkan kami umat-Mu di Indonesia. Kami mohon Kau mencurahkan damai dan sejahtera atas Indonesia. Pertobatan dan roh pengenalan akan Tuhan Kau curahkan atas bangsa negara kami. Tuhan, Tuhan, tolong bangsa kami.
masalah kesehatan di bangsa kami, masalah ekonomi, masalah sosial dan lain-lain. Kiranya Tuhan selesaikan. Tuhan tolong bangsa kami kiranya. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk semua orang yang disebut hamba-hamba Tuhan, pendeta, termasuk hamba-mu secara pribadi, para gembala sidang, guru Injil, penginjil, semuanya Tuhan. Kami serahkan mereka dalam tangan orang-orang yang memiliki gelar teologi, gelar-gelar kependetaan. Tuhan, kami berdoa buat kami semuanya. Berikan kami hati yang tulus, ikhlas, baik kami dan keluarga kami, untuk kami senantiasa tulus berdiri di hadapan-Mu Tuhan, sebagai seorang pelayan yang berkenan di hadapan-Mu. Tuhan, kiranya cukupkan segala yang kami perlukan. Kiranya Tuhan memperlengkapi kami dengan kemampuan-kemampuan surgawi, sehingga kami semakin efektif dalam melayani Tuhan. Tidak lupa kami juga berdoa untuk jemaat-jemaat yang kami gembalakan Tuhan. Kiranya Tuhan juga memberkati mereka dengan berkat-berkat rohani dan jasmani yang dari Tuhan. Di tengah-tengah waktu kehidupan yang sukar ini, jangan biarkan mereka hancur Tuhan. Berikan mereka hikmat. Berikan kami juga hamba-hamba-Mu hikmat untuk dapat membimbing mereka Tuhan, sehingga mereka dapat tetap menjadi berkat bagi sekeliling mereka dalam segala bidang kehidupan mereka. Berkati anak-anak-Mu, jemaat-jemaat yang kami gembalakan, kami layani Tuhan, dengan berkat-berkat rohani dan jasmani daripada-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan sekarang bagi saudara yang sakit, percayai dengan iman bahwa Tuhan sanggup menyembuhkan saudara. Ada banyak saudara-saudara kita yang telah disembuhkan oleh Tuhan, dan saya percaya kekuatan kuasa yang sama masih bekerja hingga hari ini untuk menjamah dan menyembuhkan saudara dan saya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa bagi setiap saudara-saudari kami yang sakit, baik yang ada di rumah sakit, di rumah maupun di berbagai tempat. Kami berdoa untuk mereka Tuhan saat ini. Kiranya Kau jamah, Kau tolong, Kau sembuhkan mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kuasa-Mu bekerja dalam hidup mereka. Dan tak lupa kami juga berdoa bagi setiap orang yang di dalam masalah. Setiap orang yang di dalam masalah, kalau ini terjadi karena kesalahan, Tuhan ampuni kesalahan kami. Kiranya Tuhan nyatakan kesalahan kami, dan Tuhan tolong agar kami mampu bertobat. Dan kami juga berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan kiranya memberikan kemenangan demi kemenangan pada setiap anak-anak Tuhan yang mengalami masalah. Bahkan Tuhan menjadikan kami lebih daripada pemenang. Jadikan kami mempermuliakan nama Tuhan walaupun lewat masalah yang kami hadapi. Kiranya nama-Mu tetap dipermuliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kekuatan-Mu, pertolongan-Mu mengalir di dalam nama Tuhan Yesus. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala kuasa kegelapan, kuasa iblis yang mengikat anak-anak Tuhan sehingga terus berbuat dosa, kami ikat, kami patahkan, kami usir Kau keluar di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa darah Yesus menguasai kami dan keluarga kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kuasa Roh Kudus yang menguasai kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan sekarang Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya persilakan saudara untuk mengambil waktu berdoa bagi pergumulan doa saudara pribadi lepas pribadi. Mari kita akan berdoa.
Mari kita akan lanjutkan doa kita. Puji Tuhan. Sekarang ya Tuhan, berkatilah kiranya keluarga kami, pekerjaan kami, maupun pelayanan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kiranya Tuhan memakai setiap yang ada pada kami untuk kemuliaan nama Tuhan senantiasa. Kiranya Tuhan tolong agar hidup kami menyenangkan hati-Mu Tuhan, berjalan menurut kehendak-Mu, diberkati dan menjadi berkat sampai akhir kehidupan kami. Di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara. Haleluya.